Hai Pips, selamat datang kembali di channel saya. Saya Hendrik, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menyaksikan konten dari channel saya. Kali ini saya akan membagikan topik mengenai 5 hal yang menarik perhatian publik Indonesia di sepanjang tahun 2020. Kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, banjir Jakarta. Boleh dibilang tahun 2020 di Jakarta dimulai dengan satu hari yang sangat buruk. Mengapa begitu? Karena tahun baru seharusnya dimulai dengan semangat dan harapan yang baru, tetapi bagi sebagian orang di Jakarta, tahun baru 2020 malah diawali dengan banjir yang membuat mereka terpaksa harus mengungsi dari hangatnya suasana tahun baru di dalam rumah mereka sendiri. Mereka bahkan harus menderita kerugian karena ada barang-barang mereka yang rusak karena banjir. Tercatat ada setidaknya kurang lebih 19.700 warga Jakarta yang terpaksa harus mengungsi. Tidak hanya itu saja, bahkan menurut data tercatat per 3 Januari 2020 ada setidaknya 9 orang yang sampai kehilangan nyawanya dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir, seperti tersengat listrik, hipotermia, terseret arus, dan tertimpa longsoran. Setidaknya ada tercatat sebanyak 470 titik banjir di Jakarta, yang terdiri dari titik banjir kecil dan titik banjir besar atau luas. Dengan ketinggian air bervariasi tergantung dari daerah masing-masing, mulai dari yang hanya sekitar 30 cm sampai ada yang mencapai sekitar 1 dan 2 meter. Bahkan ada tercatat di Wikipedia, ketinggian airnya mencapai sampai 5 meter. 470 titik-titik banjir itu diantaranya meliputi Bidara Cina, Grogol, Kebon Jeruk, Cipinang, Kelapa Gading, dan juga daerah lainnya. Kerugian yang diderita Jakarta secara material awal tahun itu di sektor retail saja diperkirakan nilainya minimal sebesar 960 miliar rupiah. Saya beruntung daerah saya tidak kebanjiran. Apakah kalian ada yang kebanjiran saat itu, Pips? Komen di bawah ya. Next. Yang kedua, COVID-19. Kita tahu COVID-19 sudah menjajah banyak negara sampai saat ini, termasuk juga Indonesia yang di beberapa bulan belakangan ini, Mei dan Juni 2021, ada makin banyak kasus positif yang terjadi. Tercatat awal mula kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020. Saat itu untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama positif COVID-19. Namun pakar epidemiologi Universitas Indonesia menyebutkan bahwa virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu kemungkinan besar sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Sampai saat ini sudah 1 tahun lebih kita berjuang melawan tekanan corona. Berjuang bukan hanya dari sisi kesehatan tetapi juga dari sisi perekonomian. Untuk saya pribadi, usaha sudah sulit bahkan sebelum COVID-19 melanda. Sejak COVID-19 menjajah, usaha menjadi semakin sulit. Saat ini seperti tercekik, tidak bisa bernafas. Menurut saya, di luar sana justru lebih banyak orang-orang yang seperti saya terdampak dari sisi perekonomiannya. Melihat ada begitu banyak orang yang diputus hubungan kerja, melihat juga ada begitu banyak usaha dan bisnis yang mandek atau bahkan berhenti beroperasi sama sekali dan menjadi bangkrut. Sebentar lagi mungkin saya pun tutup usaha karena bangkrut oleh karena COVID-19. Tapi gimana pun sampai saat itu terjadi harus tetap berjuang. Tetapi yang lebih menyedihkan saya adalah kasus kejahatan yang terus meningkat. Mungkin banyak yang begitu terdesak sampai akhirnya memilih untuk melakukan kejahatan. Saya mau katakan satu hal bagi para pelaku kejahatan di luar sana. Saya tidak tahu seperti apa kesulitan dan perjuanganmu. Mungkin kalian sudah berusaha bahkan lebih keras dari orang lain. Sudah membanting tulangmu sendiri sampai bengkok dan mungkin hancur, tetapi masih belum membuahkan hasil. Beban di pundakmu mungkin tak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Namun, bagimu itu pasti sangat berat. Mungkin sudah banyak air mata yang keluar dalam banyak perang batin di hatimu, sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan kejahatan. Tapi tolong diingat ini, saat ini kita semua kesusahan. Saat ini kita semua adalah korban. Dan kita semua punya alasan untuk tetap berjuang, bukan hanya dirimu.
Kita semua punya alasan berjuang demi keluarga dan demi diri sendiri. Jadi tolong jangan berbuat jahat. Tolong jangan menyerah. Oke Pips, badai pasti berlalu. Next. Yang ketiga, PSBB. COVID yang melanda Indonesia, Jakarta khususnya, membuat pemerintah memutuskan untuk mengadakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk meminimalkan dan juga menekan penyebaran corona. Beberapa aturan PSBB adalah sekolah tatap muka dihentikan, sejumlah kegiatan seperti pernikahan dan pemakaman yang biasanya melibatkan pertemuan dan berkumpulnya banyak orang dilarang untuk sementara waktu, atau hanya boleh mengundang sedikit orang saja. Tempat-tempat hiburan seperti bioskop dan klub malam ditutup sementara, dan tempat ibadah pun untuk sementara ditutup di beberapa tempat. Dilarang berkerumun, aturan menjaga jarak dan mengurangi penumpang dalam transportasi. Beberapa perusahaan dianjurkan tutup sementara dan beberapa perusahaan diharuskan memberlakukan WFH sebagian, dan ada juga sektor-sektor lainnya. Satu periode PSBB DKI Jakarta adalah 14 hari. Setelah 14 hari, pemerintah akan meninjau apakah dirasa cukup. Bila cukup, maka PSBB akan diakhiri. Tetapi bila merasa masih diperlukan, maka PSBB akan diperpanjang. Dan durasi perpanjangannya adalah 1 hingga 2 kali lipat dari 14 hari. Dibatasi memang tidak nyaman ya Pips, tetapi ini untuk kebaikan bersama. Ada kurang lebih 12 periode masa PSBB di DKI, dimulai dari tanggal 10 bulan April 2020 sampai ke bulan Oktober. Keputusan untuk mengadakan PSBB ini tentu saja tidak semua pihak bisa menerima, karena bagaimanapun semua harus makan. Dan untuk bisa makan, semua harus bekerja untuk mencari uang. Oleh sebab itulah, banyak warga yang masih belum mematuhi PSBB dan melanggar aturan, sehingga PSBB menjadi kerap diperpanjang dan atau memasuki masa transisi. Saat ini di 2021, COVID masih merajalela. Beruntung ada banyak yang sudah divaksin. Semoga efektif dan semoga COVID bisa cepat hilang ya Pips. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi prokes. Next. Yang keempat, kartu prakerja. Di masa pandemi COVID-19, ketimbang penderita COVID-nya langsung, malah sebenarnya jauh lebih banyak korban dari dampak tidak langsungnya. Salah satunya adalah korban kehilangan pekerjaan. Karena itu, maka pemerintah menentukan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 tersebut. Salah satunya adalah mempercepat program pendaftaran kartu prakerja yang dibuka pada minggu kedua bulan April tahun 2020. Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari program kartu prakerja tersebut adalah salah satu langkah implementasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19. Selain itu, tujuannya juga untuk memberi perlindungan sosial dan untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk program ini dan diharapkan dapat membantu daya beli para pekerja, serta membantu pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan mata pencarian. Program ini sangat membantu sekali karena membuka peluang bagi banyak orang supaya dapat memiliki kemampuan untuk membuka usahanya sendiri. Karena program ini menyediakan ruang pelatihan lewat beberapa mitra platform digital, beberapa di antaranya adalah Tokopedia, Skill Academy, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemnaker, dan Pijar. Program Kartu Prakerja di tahun 2020 ditargetkan untuk sekitar 5,6 juta peserta. Manfaat program Kartu Prakerja ini yaitu sebesar Rp3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000 dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei atau total Rp150.000 per peserta. Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak 1 kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal 1 kali pelatihan. Kenapa setiap peserta hanya dapat mengikuti program ini 1 kali saja?
Karena program ini bukan program bagi-bagi uang dan kemudian orangnya bisa bermalas-malasan. Sebagai catatan saja, program ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkan supaya bisa mendapatkan kemampuan atau meningkatkan kompetensi agar bisa menghasilkan uang sendiri dari pelatihan sesuai bidang yang diambil atau diingininya. Berhasil atau tidaknya tetap tergantung dari orang tersebut. Program yang sangat berguna dan amat sangat membantu sekali terutama di masa pandemi ini ya Pips. Silakan mencoba dan semoga berhasil. Next. Yang kelima, daftar UMKM online. Satu lagi upaya dari Pak Presiden Jokowi untuk membantu rakyat kecil di tengah pandemi, yaitu bantuan untuk para pelaku UMKM. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Di tahun 2020, banyak masyarakat yang mencari dan membicarakan topik tersebut dikarenakan adanya program bantuan tunai langsung dari pemerintah yang diberikan bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan modal kerja dapat dan harus mendaftarkan diri di koperasi-koperasi di wilayahnya masing-masing. Syarat dan ketentuannya adalah pelaku UMKM yang ingin mendaftar merupakan warga negara Indonesia, memiliki nomor induk kependudukan, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya, pelaku UMKM bukan ASN, bukan anggota TNI Polri, bukan pegawai BUMN BUMD, dan pelaku UMKM tersebut tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari bank. Para pelaku dengan kriteria tersebut kemudian diidentifikasi dan yang disetujui akan diusulkan oleh lembaga pengusul. Kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan OJK. So, itulah 5 hal yang banyak menarik perhatian publik di sepanjang tahun 2020. Untuk daftar kartu prakerja dan UMKM online di tahun 2021 ini pun pasti ada ya Pips. Silakan dicari-cari infonya sendiri. Oke, video kali ini sampai di sini saja ya Pips. Bye-bye.